Selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Aquarius ya di minggu ke-4 Desember 2025. Oke, buat para Aquarius coba langsung aja kita fokuskan dulu ya untuk tarik energinya kamu di sini Aquarius 2025. Sekali lagi 2025. Oke. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau sendiri teman-teman. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik dan juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke. Langsung aja buat para Aquarius ya, ada apa aja di minggu ke-4-nya kamu di Desember. Yang pertama ada pencapaian ya. Bagus banget, ada pencapaian buat para Aquarius. Hal-hal yang awalnya kamu rasa nggak mungkin itu menjadi mungkin di minggu ke-4 ini. Ada pencapaian, ada achievement, dan ada beberapa masalah yang sekaligus terselesaikan ketika achievement ini kamu capai gitu, kamu dapatkan. Ya ini bagus banget. Dan juga di minggu ke-4 ini aku lihat kamu juga akan jauh lebih logik ya. Jadi mungkin untuk beberapa hal di sini agak kurang apa ya, di kehidupannya kamu mungkin kamu agak kurang bisa baper. Bagus sih, nggak baperan jatuhnya ya di minggu ke-4 ini karena semuanya itu dihitung pakai logika ya. Kamu lebih berlogika dan secara omongan juga lebih tegas, lebih to the point terhadap orang lain, lebih tepatnya lebih to the point sih. Dan lebih intelektual juga, lebih punya otoritas dalam berbicara, lebih punya kapasitas gitu loh. Dan omongan kamu juga di minggu ke-4 ini akan bisa mempengaruhi banyak orang gitu. Terus juga di minggu ke-4 ini ada The Tower ya, bahwa buat para Aquarius juga aku lihat hati-hati ya. Meskipun ada pencapaian, tapi juga kalau aku lihat di sini bisa ada potensi juga kegagalan terjadi. Di satu sisi untuk hal-hal lain di kehidupannya kamu, bidang-bidang lain ada pencapaian, di bidang lainnya lagi juga akan ada kegagalan ya. Jadi nggak semua berhasil, ada juga yang akan gagal, atau setidaknya di sini tentang perbaikan yang gagal sebelumnya kayak gitu. Gak masalah sih ya, yang penting ada yang berhasil daripada nggak berhasil sama sekali kah apa yang diusahakan, itu malahan nggak enak, nggak bagus ya. Dan juga di minggu ke-4 ini aku lihat ya, betul aku katakan tadi, kamu jauh lebih berlogika karena ternyata soal perasaan lebih banyak mendem. Kamu jarang sekali ya akan mengutarakan tentang apa yang kamu rasakan. Jadi gak akan banyak cerita, gak akan banyak ngomong, gak akan banyak apa ya, pokoknya di sini gak akan banyak cerita, gak akan banyak curhat, gak akan banyak ngomong. Jadi ngomong sih banyak, ngobrol-ngobrol biasa, cuma kalau ngomong yang deep talk, hati ke hati gitu ya, itu jarang kamu lakukan kayak gitu. Dan aku melihatnya di minggu ke-4 ini ada yang namanya apa ya, semacam gimana bilangnya ya, kepekaan kali ya gitu. Beberapa dari Aquarius mungkin cenderung lebih sensitif juga, tapi bukan sensitif yang perasaan gitu loh. Ini maksudku sensitif ketika adanya penguatan dari sisi indera ya, indera ke-6, mata ketiga, terakhir cakra ya. Ini ada peningkatan dari sisi tersebut ya. Tapi ini tidak membuat kamu jadi orang yang baperan. Justru kamu lebih tajam logika dan perhitungannya. Cuma lebih peka juga ke sisi sana ya, ke indera dan cakra ketiga gitu. Terus juga di minggu ke-4 ini aku lihat Aqua, hati-hati bahwa kalau kamu ceroboh, kesalahan yang sama bisa terulang Aquarius. Adanya potensi kesalahan yang sama bisa terulang kembali. Kalau kamu terlalu cuek, kalau kamu di sini menolak untuk belajar dari masa lalu ya, bahwa apa yang sudah-sudah, makanya di sini apa yang pernah gagal seharusnya kamu perbaiki agar kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi ada potensi kesalahan yang sama yang pernah kamu alami
di masa lalu itu bisa kejadian lagi di minggu keempat ini. Kalau kamu terlalu sepele, kalau kamu terlalu menganggap enteng sesuatu masalah ini yang dulu pernah terjadi ke kamu gitu, terlalu cuek, merasa bahwa ini nggak mungkin lah kejadian lagi Kak, tiba-tiba terjadi gitu ya. Dan juga di minggu keempat ini aku lihat yang namanya Aquarius, terkadang ada suatu kalau aku bilangnya ketidakjujuran seseorang itu bisa mengganggu kamu. Ya, adanya seseorang yang akan bertindak tidak jujur, tidak adil, tidak bertanggung jawab. Ini bisa mengganggu kamu di minggu keempat ini, ya. Atau ini menimpa kamu. Kamu akan dihadapkan pada manusia-manusia yang gak adil. Entah ini soal pembagian uang, profit gitu ya. Hati-hati dengan ketidakadilan seseorang dan pembagian ya. Takutnya kamu cuma capek doang padahal kamu udah berusaha. Dan juga di minggu keempat ini yang aku lihat seorang Aqua juga, ini ada orang-orang yang mencoba untuk menyentuh kamu lewat magic, cuma bantol ya. Aku nggak tahu apakah kamu ini, ya terserah ya, baik kamu posisinya bekerja ataupun punya usaha bisnis, ada orang-orang yang mencoba untuk mungkin katakanlah ini saingan kamu yang merasa tersaingi, lebih tepatnya sama kamu. Mungkin kamu nggak menganggap saingan, tapi mereka merasa tersaingi oleh kamu, sehingga di sini kalau aku bilangnya, ketika merasa tersaingi dan muncullah ini ya, kiriman-kiriman segala macam, tapi sayangnya bantol nggak sampai ke kamu kayak gitu. Bagus deh, berarti kamu masih dilindungi gitu ya oleh Tuhan, oleh semesta. Dan juga di minggu keempat ini buat para Aquarius, hati-hati soal hubungan ya, hubungan percintaan terutama couple sih. Aku lihat bisa timbul yang namanya ketidakharmonisan ketika ego lagi tinggi, ketika kamu lagi banyak mendem juga, lagi nggak ada baper-bapernya kalau yang di luar, tapi dalam hati banyak mendem aja, itu bisa meledak gitu ya. Dan itu bisa dalam hubungan di sini akan rentan ya, ketika emosi sebenarnya lagi di dalam banyak nyimpen ya, ketika ada yang mercikin api konflik itu membuat emosi kamu bisa meledak dari dalam gitu. Ini bisa menimbulkan ketidakharmonisan dalam hubungan. Beberapa mungkin ada juga yang akan putus, Aquarius ini berpisah akibat kesalahpahaman juga. Hati-hati ya. Dan di minggu keempat ini juga kalau aku lihat akan ada pemulihan soal kondisi keuangan ya. Ada pemulihan, ada recovery, ya bahkan di sini ya kalau aku melihatnya intinya kalau soal keuangan ada perubahan yang positif soal kondisi keuanganmu. Bahkan beberapa hutang piutang itu bisa dilunasi gitu. Dan juga di minggu keempat ini yang aku lihat beberapa dari Aquarius juga ada semacam hal-hal yang akan bikin bingung kamu, ini soal pilihan ya. Adanya pilihan-pilihan yang membingungkan. Ada pilihan-pilihan yang cukup membingungkan buat kamu di minggu keempat ini ya. Dan terkadang apapun ini bentuk pilihannya, sebenarnya kamu punya kesempatan. Cuma dari semua kesempatan yang masuk cukup membingungkan. Apakah ini tentang milih kayak jodoh, pasangan, atau juga milih soal bisnis gitu ya, urusan-urusan bisnis atau urusan-urusan pekerjaan gitu. Ada pilihan yang membingungkan karena semua terasa baik gitu, terasa bagus ya. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat kamu di minggu ke-4 Desember 2025. Oke. Yang pertama di sini kamu dipesankan katanya coba buat keputusan ya, dan take action ya. Take action keputusan-keputusannya kamu dengan penuh kepercayaan diri. Jadi dalam membuat keputusan harus ada kepercayaan dirinya, jangan ragu-ragu ya. Terus yang kedua, kamu juga dipesankan kesuksesan yang kamu raih saat ini itu adalah jalan yang tepat buat kamu. Jadi jangan terlalu istilahnya pindah sana haluan pindah sini ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan sharing kesuksesanmu ya ke orang lain agar bisa lebih membangun ya tentang kesuksesan itu sendiri lebih banyak gitu.
ketika kita berbagi. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Aquarius untuk ini semua di minggu keempat Desember, energi paling kuat ada Pisces, Taurus, terus juga ada Libra, itu aja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aquarius.